Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Bro. Oke Kang Bro, di sini saya tidak mau mentutorialkan cara perbaikan. Ini kebetulan ada turun mesin ya, motor Suzuki Titan. Ini motor sayang sekali ya Kang Bro. Maksudnya itu mesinnya bagus, tapi nggak laku di pasaran, kurang laku. Bukannya nggak laku, kurang laku. Padahal ya, ini saya review sedikit motor buat penggemar Suzuki. Motor ini menurut saya ini sudah bagus lah, menurut saya ya sudah bagus. Dari sininya dulu ya, ini dari magnet ya. Magnet itu udah semi racing Kang Bro, magnetnya lihat ya, lubang-lubang kayak gitu. Ya, lubang-lubang terus tipis, jadi posisi putaran magnet itu ringan, agresif ya Kang Bro. Sebenarnya kalau saya rasa sih motor ini didesain untuk yang muda-muda ini ya. Ini kelebihan, magnetnya sudah semi racing, bagus ya. Terus kampas gandanya juga banyak lubangnya, jadi oli itu maksimal ya, masuk dan keluarnya oli maksimal. Di sudut-sudutnya juga ada lubang tuh ya, lubang pembuangan oli ini ada, terus di samping ini malah banyak sekali. Dan magnet loncengnya itu ringan, tapi kualitas besinya itu bagus ya. Ini belum ada jalur-jalurnya, belum seberapa ya, maksudnya belum jeglong, masih bagus. Terus bagian mana lagi ya keunggulannya ini, pompanya kayak gini maksimal nih Kang Bro. Pompa yang sudah kayak gini, kayak punya Karisma, itu sistem pemompaannya kenceng Kang Bro yang kayak gini. Terus CPS taknya Kang Bro ya, ini ya, ini ada kelebihan lagi, banyak kelebihannya tapi kurang laku di pasaran. Heran ya Kang Bro ya, lihat taknya ini banyak, jadi kampas kuplingnya itu banyak, ininya banyak, kayak mataharinya ini banyak. Apa sih kelebihan kalau ininya banyak? Ini menurut saya pribadi, kelebihan kalau ininya banyak ya, ininya kalau banyak itu kelebihannya itu dia nggak gampang slip, agresif. Terus ininya itu nggak gampang kalah Kang Bro. Kalau yang ininya biasa kan ada lebar ya, ininya lebar ya, kayak motor-motor dulu ya, kayak Fish Air, Supra itu kan lebar. Terus lubang ininya itu, lubang sininya sedikit, ininya juga jarang-jarang. Itu gampang terjadi slip dan sering ada hentakan di sini. Jadi ininya itu gampang aus. Kalau yang banyak kayak gini itu kurang aus. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena Kang Bro lihat sendiri motor-motor sekarang ya, misalkan kayak Vision, MX, yang motor-motor sport saja menggunakan ininya yang banyak juga ya. Itu mengurangi tingkat gesekan, hentakan ya. Terus enggak slip, agak susah slip juga ya, yang kayak gitu. Itu menurut saya, mungkin pendapatnya orang berbeda-beda ya. Terus ada keunggulan lagi, dia menggunakan per Kang Bro di hose couplingnya ini ya, menggunakan per. Kalau motor-motor yang dulu contohnya punya Yamaha atau Honda itu kan pakai karet, tahu sendiri ya. Bagian ini itu karetnya nggak ada yang ori Kang Bro. Jadi kalaupun kita ganti, konon katanya ya, kalaupun kita ganti bungkusnya Honda atau bungkusnya Yamaha itu bukan ori, nggak ada orinya. Yang ori ya harus beli kayak gini, satu set kayak gini, itu baru ori ya. Kalau cuman kita ganti karet ya kan, itu ndak awet, nanti ndak lama kocak lagi. Kalau per kayak gini, dijamin awet Kang Bro. Di samping awet, peredamannya bagus. Saat kita ngoper itu ndak ya, enak lah, langsung agresif, ndak ada jedanya, itu kurang ya. Peredaman suara juga bagus. Terus lihat pakunya gede-gede, ini bagus ya menurut saya ya. Tadi dari magnet bagus ya kan, terus dari taknya ini bagus.
dari mangkuk kampas gandanya juga bagus. Terus ini lagi ada rahasianya lagi, ini hose koplingnya ya, nah, atau pusat kopling. Lihat Kang Bro, lihat ya. Ininya rapat bagus ya, jadi platnya itu kayak gini. Nah, gigi-giginya itu rapat, jadi seimbang dengan ininya ya. Ini sudah dilubang-lubang kayak gini sedemikian rupa. Sudah, ini kemungkinan ya bikinan orang kalau ini ya, mungkin dia ngikuti di apa ya, tutorial di YouTube ya, dilubangin biar lebih agresif kalau ininya ya. Terus ada lagi ya, tadi mana, oh stangnya Kang Bro, stangnya mantul Kang Bro. Lihat ya. Oh ya kan, lihat bandulnya segini lebarnya Kang Bro ya, bandulnya segini lebarnya, tahu sendiri ya. Ini kalau menurut saya memang didesain semi racing Kang Bro sebenarnya motor ini. Kalau mau pakai balap-balap itu enak, dari magnetnya tadi sudah ketahuan, desainnya itu anak muda banget. Ini motor ini kalah stangnya ya, jadi saya bongkar di bagian ininya lebar ya Kang Bro, kayak motor injeksi. Jadi tarikan awal itu jelas agresif, beda kayak motor dulu ya, jenis Supra itu kan, Evo itu kan dia ciri khasnya motor dulu kan kecil tapi tebal ininya ya kan. Ini dia lebar tapi tipis. Kalau mau diberatin, ini sudah disediain lubang Kang Bro loh, di sini loh. Isi aja timah di sini, set, ya kan. Biasa orang-orang dulu balap kan diisi timah. Ini bisa diisi timah, bisa diisi timah ya. Tapi nanti kalau pingin olinya lebih bagus ya dilubangin lagi. Cuman di sini di tengah sana itu sudah ada jalur olinya yang tembus ke sini. Itu sudah ada, bukan tembus ke sini, Ceng. Di mana ya? Ada lubang olinya Kang Bro. Di tengah sana itu. Sana juga ada lubangnya. Ya, tembus ke bagian ini. Ini ya, tembus ke sini. Bukan yang sini, sorry. Ini kalau mau di racing tinggal tambah sini. Kalaupun mau di stroke abang Bro, jarak big end nya ini ya dengan ini tuh masih jauh. Jadi Kang Bro bisa menggeser berapa mili jauh di sini. Lumayan jauh Kang Bro kalau mau geser ya. Dan di bagian karternya ya, saya lihat karternya ya. Ya ini karternya, cek sini. Nah, jaraknya lumayan jauh ya, karternya jaraknya lumayan jauh ya kan. Jadi kalau Kang Bro mau stroke up itu aman aja Kang Bro, nggak usah mangkas, ini pun bisa jadi tanpa ngerubah karter ya. Wis, ini memang semi racing Kang Bro motor ini isiannya, tapi ya itu kurang laku di pasaran Kang Bro. Apalagi ya kelebihan ini juga kayak Yamaha ya, udah ada ini semburan di sini ya. Jadi ini kan pompa oli di sini ya, pompa oli ya, oli ke sini. Ini ada di sini, ada masuk juga di sini keluarnya. Ini kan masuk ya, masuk dari si pompa olinya tadi si ini ya kan, posisinya kayak gini ya, masuk ke sini tek. Ini juga masuk ya, dua masuk, makanya saya bilang maksimal masuk keluar lewat sini ya.
ini ke sini ya kan, ke sini. Terus ada juga yang ke sini sama persis kayak punya Yamaha. Nah ini dia yang nanti ya nyemprot bagian piston ya. Nanti di sini kan ada silindernya ya, dia masuk ke silinder. Jadi ada oli khusus yang ke silinder. Jadi kemungkinan mesin awet Kang Bro. Tapi kenapa motor ini mesinnya jebol ya kan, mesinnya jebol itu kalau menurut saya ini tebakan saya sementara ya, itu diakibatkan pada saat bongkar ini ada kesalahan atau keteledoran sedikit lah dari yang bongkar terdahulu. Mungkin lagi ngantuk atau banyak garapan, jadinya garapnya ya enggak terlalu sip gitu Kang Bro. Saya sendiri kalau banyak garapan pun enggak terlalu maksimal Kang Bro. Terus terang itu Kang Bro, mekanik itu nggak bisa disuruh buru-buru, terus harus sabar. Kalau banyak garapan yang punya buru-buru, motor itu nggak bisa maksimal. Ini ya, ini packingnya ini kan pakai kertas bikinan, dan di sini jalur oli ya, dari sini ya, ini masuk ke sini, set ke sini, ini terus belok ke bagian baut bagian atas. Nah dan ini tertutup Kang Bro, ini kelihatan enggak ini? Tertutup jalur olinya. Ini saya buka ya kertasnya. Ini dia tertutup kertas lubangnya ini. Nah makanya ini enggak jalan ya, motor ini langsung ambrol semua ya. Lihat, klep masuk ya, terus si noken asnya gundul langsung ya, turun gundul. Nah ini noken as gundul, klep masuk, langsung piston baret hancur, silinder langsung dihantam semua Kang Bro. Memang kalau oli itu nggak jalan itu sangat vital sekali, mesin di sini panas kayak gitu ya. Tapi untungnya alhamdulillahnya ini kayak bagian kampas ganda ini masih bagus semua. Kampas kopling ini enggak terjadi gosong ya, mungkin sering ditambah oli atau gimana. Lihat ya Kang Bro. Wes, kalau menurut saya motor ini tuh semi racing guys, tapi kurang laku di pasaran. Platnya lo tebal kayak gini Kang Bro, lebar kayak punya FR ya kan, lebar platnya, kampasnya juga lebar ya kan. Tahu sendiri kayak misalkan Jupiter ya, pakai kampas-kampas yang lebar kayak gini, agresifnya gimana ya kan. Sudah lebar, giginya ini banyak, sininya juga banyak, jadi cengkraman ke hostnya kuat, ini cengkraman ke sininya juga kuat. Oke, mungkin itu ya, itu yang bisa saya bagikan dulu, uraikan motor. Mesin bagus ya, mesin anak muda banget, tapi nggak laku di pasaran, kurang laku di pasaran ini. Suzuki, kenyataan yang memang nyata. Bagus loh Kang Bro. Bosingnya saja, ini bosing kampas ganda misalkan, itu loh ada lubangnya banyak, sini lubang ya. Di tengah itu dia tidak dibikin rata, saking antisipasinya Kang Bro. Motor lain loh, walaupun ada lubangnya itu dibikin rata. Dan di sini ya Kang Bro, di stangnya ini lubang, ini pasti nggak rata, dalam, lumayan dalam gitu. Jadi oli yang masuk di sekitar ini tuh lumayan banyak. Ini juga di sini juga, padahal di penghujungnya itu lumayan dalam juga. Menurut saya itu motor ini ya layak lah kalau menurut saya ya. Olinya banyak, maksudnya jalur olinya itu melimpah, jadi putaran oli di dalam mesin itu maksimal. Terus kayak kopling dan lain-lain ini sudah semi racing semua. Kalau mau dikorek lah pakai harian itu enak banget, ini gampang. Ini lebar kayak gini ya, sayang nggak laku. Saya pernah dapat motor kayak gini Kang Bro, Titan, harga 250.000 kalau tidak salah waktu itu, di besi tua, cuman nggak ada rodanya. Terus saya belikan roda, saya belikan
tebeng-tebengnya ya, plastiknya, bajunya itu saya geber itu Kang Bro. Ryan geber pertama itu saya pakai jalan sekitar 150-an kilo, PP berarti 300 kiloan, bonceng 3 Kang Bro, saya geber itu pertama ya. Maksudnya pertama Ryan itu ya tetap secara Ryan normal ringan ya, cuman begitu selesai masa Ryan saya tes jarak jauh itu 3 orang geber langsung bonceng 3 jarak 300 kilo kan, PP ya 150-an kilo PP, nggak ada masalah sama sekali Kang Bro. Weh, napaknya mendaki itu Kang Bro. Itu kan saya jalannya di gunung-gunung Kang Bro, memang ngetesnya itu di gunung-gunung. Yang jelas ya nggak ada polisi ya, kan ke pelosok gitu Kang Bro. Itu enak sekali Kang Bro, bonceng 3 itu naik itu enak betul, saya nggak bohong. Mesin ini itu sebenarnya kalau normal, secara normal mantep pokoknya, agresif di bawah di atas itu enak ya, tapi sayang kurang laku, kenyataan di masyarakat kurang laku. Mungkin di masyarakat itu lebih menilai dari fisiknya daripada mesinnya, karena mesin kan di dalam tidak ketahuan ya Kang Bro. Ya disitulah kelemahannya Suzuki, desainnya selalu kurang pas sama orang Indonesia. Oke, mungkin segitu dulu, semoga bermanfaat. Yang punya motor Suzuki ya silakan berbangga diri. Yang motornya bukan Suzuki ya nggak usah kecewa dengan motornya sampean juga ya hebat. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.